Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya MP Fadli. Pada video kali ini saya akan membuat video yaitu melakukan testimoni barang yang kemarin sudah sampai di tangan saya, yaitu mic baru melakukan testimoni ya. Nah, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa komen juga ya, mau komen kritik atau saran atau apa, komen apabila masih ada suara-suara yang tidak jelas gitu ya, biar bisa saya settingin lagi video ini. Nah, untuk pada video kali ini saya mungkin akan melakukan cerita atau pengalaman tentang santri. Kenapa akan melakukan menceritakan tentang santri? Ya karena kan dulu saya santri ya, jadi berbagi pengalaman ya. Enaknya sih di santri itu ya, apalagi gimana kegiatan-kegiatan santri itu. Nah, maka pada video kali ini saya akan menceritakan kisah saya dulu menjadi santri. Kemudian dan ini saya mengambil video ya pada pagi hari, pada subuh dingin sekali ya. Kalau misalnya ya saya kalau subuh itu suka tidur tadi, makanya saya sekarang ambil aja ya buat konten gitu supaya tidak tidur. Karena ya tidur di waktu subuh itu ya nikmat ya, tapi jadi bikin malas untuk kesananya itu. Hanya di sini saya akan membuat konten saja lah kalau bisa tidur ya. Nah, jadi ya saya akan menceritakan tentang santri. Jadi santri itu ya, rasanya jadi seorang santri itu enak terus, dan juga teratur ya agamanya, contohnya ya sholatnya terjaga ya, terus ya kita dalam perjalanan jadi itu enak ya, misalnya kayak sholat ya terjaga, terus emang bener-bener gitu. Kalau jadi santri itu sebelum azan itu harus sudah ada di masjid, karena kalau tidak ya ada hukumannya, tentang kayak kegiatan ya, hukuman pada besar itu jadi santri. Kemudian santri itu pertemanannya itu solidaritasnya tinggi banget gitu. Solidaritas jadi santri itu tinggi ya. Misalnya ada yang satu orang dijenguk oleh orang tuanya, dikasih makan bareng-bareng ya, tidak lihat orang ini kaya atau tidaknya, ada makanan banyak ya, ajak teman yang lainnya juga buat makan bareng bersama. Tidak seperti itu. Kalau misalnya kabur dari pondok juga ya, jangan ada yang ngasih tahu ya, saling menjaga rahasia itu jadi santri. Terus enaknya santri juga ya, bagi yang saya alami gitu, dikasih uang pribadi misalnya sebulan bisa 400 ya. Ya kalau di rumah sekarang kalau udah santri sebulan dikasih 200 pegangan. Kalau jadi santri kan 400 kita dibagi-bagi gitu. Kemudian yang menjadi santri juga bisa ngaji ya, bisa melanjutkan ngaji berbagai irama juga ya, biar enak. Terus
eh, program-programnya kalau setiap pada subuh kita baca amalan ya, amalan ayatul kursi namanya, ayat-ayat penjagaan. Supaya apa? Supaya kita itu dijaga dari segala macam bahaya. Kalau misalnya bacanya subuh, dijaga sampai sore, dan kalau misalnya bacanya sore, bukan, dijaga dari sore sampai ke kita subuh lagi. Seperti itu. Terus santri juga yang makannya di nampan sampai jam 5. Beda-beda pondok sih ya. Ada pakai nampan, ada pun yang masing-masing. Kalau pondok saya dulu ya menggunakan nampan. Kemudian dari santri itu ya selalu taat ya kepada ustadznya. Kemudian jangan punya itu juga. Terus kalau telat bangun subuh pun ya ada yang disiram oleh sama air ya, ember, atau enggak disiram apa, selain air biasa gitu, air apa, es keran, kita juga pakai air selokan ya, air kalau subuh. Nah, terus yang lucunya jadi santri itu ya ketika mandi gitu, ketika mandi ya kan ruangan atas terbuka, kadang lempar-lemparan air atau apa segala macam itu ya. Dan punya santri juga ya yang menjadi aneh itu, kalau kita ngantuk kita disuruh berdiri ya sama ustadz, disuruh berdiri, tapi kita itu waktu berdiri itu bisa tidur ya. Tidur, benar-benar tidur, nikmat tuh waktu berdiri itu ya. Atau enggak kalau misalnya benar-benar ngantuk, kita sembunyi ke kamar mandi gitu, balikin embernya, duduk lalu tidur gitu. Itu yang lucunya jadi santri. Dan apalagi ini macet itu dia. Nah, kemudian sampai mana tadi ya, tidur, tentang masalah tidur. Nah, tentang barang nih santri nih, kalau santri itu jangan baju semua ya, benda-benda yang baru saja beli ya, maupun itu dari fasilitas pondok, bisa hancur di tangan santri itu ya. Di pondok saya itu kan baru saja beli gayung sama ember ya, ditali gitu, karena setiap berkamar mandi harus ada gitu buat mandinya gitu, biar gak ngantri juga. Kadang suka nunggu itu kalau nggak ada kebagian. Jadi setiap kamar mandi diberikan masing-masing ember dan gayung, ditali juga, gayungnya ditali ke ember. Padahal itu waktu 3 hari, udah 3 hari 2 harian lah, lihat kondisi ember itu, masya Allah ya. Dan hilang semua, nggak tahu kemana itu. Terus pintunya yang terbuat dari apa ya, bukan besi gitu, hanya pokoknya dari kayak baja-baja gitu ya. Ya itu juga baru 2 hari 3 hari 4 hari udah potong lagi, pintunya rusak juga, ditunggang sama santri. Entah kenapa santri itu punya tenaga apa ya, aneh saya juga. Nah, terus kisah-kisah horornya juga ada, apalagi pondok pesantren ya, kalian suka banyak kisah mistis. Ada juga pernah melihat kayak contoh ya gitu, kuntilanak atau pocong ya. Tapi saya belum pernah sih, alhamdulillah, dan gak mau gitu ya.
Ya karena kalau misalnya kita melihat seperti hal-hal goib seperti itu, ya kata ustadz saya harus syahadat lagi. Mana mungkin orang manusia bisa melihat hal-hal seperti itu. Nah, ini kita muter-muter saja ya tadi dari rumah saya sekarang di dekat sih, ini daerahnya masih dekat saja, ini nggak jauh dia sekarang karena kan kita ini melakukan testimoni yang ada di ya testimoni itu yang kemarin yang lalu ya ini ya cerita santri kan pertama masih panjang tuh santri itu apalagi ya masalah belajar santri. Kalau dalam kegiatan belajarnya santri ya kalau di pondok saya sekitaran jam mulai dari jam 6.45 sampai 9.45 ya 9.45 sampai 9.45 itu mengaji, habis 9.45 lalu kita itu makan ya siang, habis makan ya dikasih waktu untuk ke kantin, sholat duha sampai jam 11 harus tidur semua santri, tidak boleh ada yang nyuci baju ya. Walaupun di pondok saya juga masih ada laundry tapi ya terbatas, tidak terbatas sih ya, laundrynya itu paling dibatasi dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP, dari SMA juga bisa, cuman ya rata-rata yang giliran SMA tuh gak mau nge-laundry, pengennya nyuci sendiri karena beda gitu. Laundry itu kayak anak mami lah bahasanya. Kalau kita sebagai diri sendiri kan bisa bareng-bareng teman-teman saling canda tawa, ngobrol, cerita, itu enaknya nyuci bareng sama teman-teman. Kemudian habis tidur ya dibangunkan sholat zuhur, ya jam 12 itu tuh ngebangun silakan sholat zuhur. Habis itu yang sekolah ya sekolah SMP SMA juga sudah ada sekarang, pondok saya dulu. Kemudian yang tadi ini apa, nah setelah pada asar selalu ada kajian ya, semua santri ngaji ikut ngaji bersama gitu di masjid itu kan. Kalau pagi itu per kelas gitu ya, ada kelas alim, ada kelas tahfiz. Nah saya jelaskan kalau kelas alim ini ya ini santrinya belajar tentang kitab-kitab. Nah saya dulu ambil kelas alim, belajar tentang kitab-kitab. Nah, kalau kelas tahfiz ya itu kelas tahfiz mengambil tentang Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, harus mendapatkan setahun sekian juz, nah durasi satu kepala 30 juz juga ya. Mungkin ya ceritanya sampai segini dulu aja ya guys, nah, karena sudah hampir pulang juga ya, dan ya sekarang sudah agak berani gitu ya ngomong ya, sudah tidak terlalu gugup juga. Dan gugup kemarin bingung temanya apa, oh ketika melihat youtuber yang lain yang masih umur sebagai motovlog, kita punya kebiasaan di mana atau hobinya di sebelah mana, ceritakan ketika motovlog seperti ini kan. Ya udah saya pernah jadi santri, ya udah saya ceritakan tentang jadi santri gitu, gak apa-apa ya. Oke, kita lanjut lagi video selanjutnya ya. Nah, ini juga ya teman-teman, klik tombol like dan subscribe juga, karena jangan lupa komen video saya ini ya. Dan apalagi sebarkan video, bantu orang macam channel saya ini. Walaupun channel saya sudah ini ya, saya selalu bersyukur kasih, walaupun tidak ramai juga ya bersyukur dan tetap bikin video di YouTube ya. Karena satu usaha ini tidak bisa langsung naik gas ya, pasti ada suka duka. Mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan pada pagi ini.
dan semoga teman-teman semua selalu sukses ya, apalagi untuk youtuber pemula atau pemula dan sebagainya, selalu sukses dan semangat terus untuk membuat kontennya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang tidak berkenan bagi penonton, mohon dimaafkan dan wajarkan saja, saya masih pemula juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.